Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Em, kita akan buka di sesi yang pertama ini. Saya panggilkan saja langsung untuk tim yang pro. Saya panggilkan dari SMA N20 Kabupaten Tangerang. Boleh beri tepuk tangan. Lalu saya akan langsung panggil untuk tim yang kontra, yaitu dari SMA N1 Jakarta. Ratusan sampai ribuan informasi disebar setiap harinya. Bahkan orang kadang belum sempat memahami materi informasi sehingga menimbulkan reaksi yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Karena informasi kehidupan di dunia maya kadang tidak sesuai dengan kehidupan nyata atau tidak berdasarkan fakta. Saat ini, pemberitaan bohong atau hoaks menjadi fokus perhatian, terutama di media online. Banjir informasi menyulitkan khalayak untuk menentukan informasi yang benar dengan informasi hoaks. Lebih jauh lagi, informasi hoaks ini menjadi bagian dari konflik, sehingga masing-masing mengklaim informasi yang disampaikan oleh kelompoknya adalah yang benar, sedangkan lawannya menyampaikan informasi hoaks. Hoaks merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Dengan kata lain, hoaks juga bisa diartikan sebagai upaya pemutarbalikkan fakta, menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Ya, baik. Di sesi yang pertama ini atau sesi semifinal yang pertama ini, kita akan atau memiliki tema yaitu peran pemuda menangkal hoax. Nah, sebelum kita mulai, saya bacakan kembali mengenai berapa babaknya. Nanti kalian kedua tim akan menempuh dari 4 babak, di mana babak yang pertama yaitu perkenalan diri, lalu babak kedua opening statement, lalu yang ketiga ada argumen statement, di mana kedua tim akan saling boleh berinterupsi, di mana waktu yang diberikan ini lebih panjang daripada kemarin yaitu 4 menit 20 detik. Lalu di babak yang terakhir yaitu yang keempat yaitu closing statement seperti itu. Nah, saya bacakan mengenai mosinya. Tema kita yaitu peran pemuda menangkal hoax, di mana mosinya adalah generasi muda penangkal hoax. Saya bacakan dulu. Persoalan bijak penggunaan media sosial sering sekali berhadapan dengan masalah informasi hoax dalam perangkat media online. Informasi yang mudah menyebar dalam hitungan detik sering susah menyaring informasi sebelum melakukan sharing informasi. Apabila informasi yang diterima itu berasal dari orang yang kita percayai, meskipun belum tentu orang yang kita percayai itu telah melakukan penyaringan informasi sebelumnya, membagikan informasi yang dia terima. Dalam mengetahui tentang level-level informasi hoax, terdapat sejumlah tingkatan hoax yang perlu dicermati, dari hoax yang paling mudah disaring hingga hoax yang paling susah disaring. Level-level hoax ini merupakan sesuatu yang bisa menimbulkan perdebatan panjang. Tentu hal ini menjadi tantangan bagi generasi muda untuk menghadirkan
rumusan sebagaimananya generasi muda menangkal hoax. Meskipun begitu, sejatinya tantangan ini bukan hanya menunggu peran pemuda saja, karena sumber informasi bukan melulu dari generasi muda. Namun, apakah generasi muda saja yang dapat menangkal hoax? Silakan berpendapat pro dan kontra. Untuk di babak yang pertama ini, saya minta kalian atau kedua tim akan perkenalan dulu dengan waktu 1 menit. Saya lempar ke tim yang pro, silakan perkenalan dulu. Dimulai dari sekarang. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang saya hormati, serta para hadirin yang berbahagia, dan tim kontra yang saya banggakan. Izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kutipan. Ilmu tanpa adab ibaratkan sebuah pelita yang ada di tangan pencuri. Sedangkan adab tanpa ilmu ibaratkan sebuah pelita yang ada di tangan seorang bayi. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Siti Anita, saya selaku tim pro dari Pembicara 2. Terima kasih. Baik, saya Ahmad Alimun Alimusa Firdaus sebagai pembicara pertama untuk opening statement. Saya Clarissa Hani Wijaya sebagai pembicara ketiga untuk closing statement. Terima kasih. Baik, boleh beri tepuk tangan untuk SMA 20 Kabupaten Tangerang yang menjadi tim pro kali ini. Lalu kita akan memperdengarkan perkenalan dari tim kontra dari SMA 1 Jakarta. Sudah siap? Sudah, baik. Dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada tim moderator, yang terhormat Dewan Juri, tim pro, dan para tim moderator, serta hadirin yang kami banggakan. Sebelum kita memperdebatkan musik kita pada pagi hari ini, izinkanlah saya sebagai tim kontra dari SMA Negeri 1 Jakarta untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan saya Yuspika Rifa sebagai pembicara 1 tim kontra yang akan menyampaikan argumen terkait mosi pada pagi hari ini. Perkenalkan kepada Dewan Juri yang terhormat, hadirin sekalian, moderator dan tim pro. Saya Stefani Kasmali sebagai pembicara 2 yang akan memperkuat argumentasi dari kelompok kami dengan menggunakan fakta-fakta yang ada. Terima kasih. Selamat pagi semuanya yang terhormat Dewan Juri, tim moderator serta tim pro dan para hadirin. Perkenalkan saya Kalista Saharja sebagai pembicara ketiga untuk menyampaikan closing statement dari tim kami dalam perdebatan kali ini. Terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan untuk tim kontra yaitu dari SMA 1 Jakarta. Di mana di babak yang pertama ini hanya perkenalan saja. Kita akan mulai di babak yang kedua ini, di mana waktunya 2 menit untuk di babak yang kedua sini. Sudah siap kedua tim? Sudah siap? Sudah siap? Baik, kita akan perdengarkan argumen pertama dari SMA 20 Kabupaten Tangerang, tim pro, dengan waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai dalam 3, 2, 1. Baik, untuk opening statement, kita memiliki pemikiran dasar untuk setiap argumen yang nantinya akan kami sampaikan, yaitu dalam bentuk RCA atau root cause analysis atau analisis akar penyebab. Ketika kita mencari solusi dari suatu masalah, maka kita harus mencari akar masalah dari masalah yang kita cari solusinya. Seperti halnya hoax. Hoax yang selalu berkaitan dengan beredarnya berita di sosial media, mulai dari pembohongan publik, sampai dengan dikaburkannya fakta-fakta yang harusnya disampaikan kepada publik. Dan pada saat ini wadah untuk berita bukan lagi media cetak, tetapi wadah untuk berita yang lebih banyak digunakan adalah sosial media. Maka untuk mencari akar masalah dari hoax ini adalah kita harus tahu siapa yang jauh lebih banyak menggunakan media sosial. Jawabannya jelas. Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI, penetrasi internet sebesar 99,16% pada tahun 2021 sampai 2022 itu lebih banyak dilakukan atau lebih banyak
yang menggunakan internet itu sendiri atau sosial media itu sendiri adalah kaum pemuda. Maka dari itu peran pemuda lah yang mampu mendobrak dan menangkal penyebaran hoaks sendiri karena pemuda yang menjadi mayoritas dari pengguna media sosial. Hampir seluruh usia pemuda yang menurut WHO yaitu berkisar antara 13 sampai 24 tahun menggunakan media sosial setiap harinya. Oleh karena peran pemuda jauh lebih penting dalam menangkal hoaks karena di generasi pemuda lah yang jauh lebih melek terhadap teknologi. Sekian, terima kasih. Ada 13 menit, mau ditambahkan lagi? Oke, baik. Cukup. Boleh tepuk tangan untuk tim yang pro. Saya akan lempar langsung ke tim yang kontra untuk memberikan opening statement-nya. Sudah siap? Ya. Dengan waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih tim moderator. Dewan juri yang terhormat, kami sebagai tim kontra tidak menyetujui mosi perdebatan pada pagi hari ini. Karena tidak semua orang bajik selalu bijak. Kemampuan pemuda dalam menangkal hoaks belumlah dapat dijadikan acuan sebagai peran pemuda penggerak. Kami sebagai tim kontra menolak peran pemuda sebagai garda terdepan dalam menangkal hoaks. Memang penting untuk pemuda menangkal hoaks, tetapi yang kami tekankan pemuda adalah pendorong dari gerakan pemerintah, di mana pemerintahlah yang memiliki kewenangan menetapkan undang-undang dan mengkonfirmasi kebenaran informasi yang ada. Pada faktanya, peran pemuda tidak bisa menangkal hoaks secara keseluruhan. Maka dengan itu izinkanlah saya memberikan argumen saya terkait tim kontra. Yakni yang pertama tentang keterbatasan pengalaman dan kematangan berpikir. Pemuda tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk mengenali hoaks dengan akurat. Berdasarkan data Kemendagri, 44% remaja Indonesia tidak bisa membedakan berita yang benar dan berita yang palsu. Ini menunjukkan bahwa pemuda tidak siap secara pengalaman untuk peran ini. Orang yang menyebarkan hoaks berasal dari kalangan berumur 30 tahun yang lebih senior di atas mereka, sehingga mereka merasa harus lebih menghargai dikarenakan budaya yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, prioritas pendidikan. Alih-alih meminta pemuda untuk menangkal hoaks, prioritas harus ditempatkan pada pendidikan yang kuat dalam literasi media dan literasi digital. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%. Artinya dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dewan juri yang terhormat, UNESCO pun menyebutkan Indonesia menjadi urutan kedua dari bawah masalah literasi dunia. Artinya minat baca masyarakat Indonesia sangat rendah. Terima kasih. Baik, boleh tepuk tangan untuk tim kontra. Wow, semakin panas nih. Dari pagi udah panas, nanti ke belakangnya akan lebih panas lagi. Nah, babak yang ketiga ini kalian akan diberikan waktu 4 menit 20 detik di mana kedua tim akan diberikan kesempatan untuk 5 kali instruksi seperti itu. Sudah siap kedua tim? Sudah? Saya nggak dijawab nih, grogi banget kayaknya nih. Baik, kita mulai di babak yang ketiga ini dengan waktu 4 menit 20 detik. Saya lempar ke tim yang pro terlebih dahulu. Dimulai dari sekarang. Terima kasih moderator. Dewan juri yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan argumen. Di sini saya akan membahas mengenai satu persatu dari pengertian generasi muda penangkal hoaks. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia dari 16 hingga 30 tahun, bahkan juga ada yang sampai 35 tahun. Nah, generasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masa orang dalam satu angkatan, sedangkan muda adalah kelompok atau golongan kaum muda. Generasi muda menjadi penerus generasi yang akan melanjutkan generasi sebelumnya dengan rentang usia 17 hingga 30 tahun dan kadang-kadang sampai 40 tahun. Rentang usia di atas berdasarkan perjalanan kematangan biologis. Sebagai generasi muda dapat berkolaborasi dengan pihak berwenang untuk memantau konten hoaks yang baru muncul agar dapat dihapus dan tidak tersebar juga. Nah, sejarah Indonesia, berdasarkan sejarah Sumpah Pemuda, generasi muda sudah berperan dalam sejarah Indonesia. Seperti pada ada sejarah peristiwa Rengas Dengklok, Sumpah Pemuda yang mendorong gebrakan nasionalisme para pemuda untuk bersatu demi memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, menurut dikutip dari catatan Najwa Shihab,
Indonesia butuh anak muda, karena muda tidak cuma berbicara tentang usia, tetapi lebih ke arah pola pikir. Dewan juri yang saya hormati, anak muda masih mau belajar, masih ingin berkembang mengenai pola pikirnya yang matang. Selain itu, karena orang tua itu cuma punya yang namanya kertas usang, dia masih percaya bahwa kertas itu usang. Artinya anak muda masih punya selera, punya motivasi dan punya pola pikir yang matang untuk mau belajar dan berusaha. Selain itu, saya juga akan menyampaikan beberapa rumusan yang diperlukan generasi muda dalam penangkal hoaks. Yang pertama, dalam pemerintah bergerak di bidang pendidikan, di mana pendidikan di sini pemerintah mempunyai wewenang kepada setiap pendidik untuk mensosialisasikan sekaligus mengedukasikan kepada para pemuda. Contohnya di sekolah kami terdapat sebuah ekstrakurikuler jurnalistik, di mana ekstrakurikuler di sekolah kami membahas mengenai seputar informasi-informasi berdasarkan fakta yang ada. Contohnya sekarang, maraknya kurikulum merdeka di kalangan para pelajar, yang mana para pelajar menilai bahwa kurikulum merdeka itu sulit. Tetapi kami selaku ketua ekskul jurnalistik dan juga ekskul yang lain berkolaborasi untuk membuktikan fakta yang ada bahwa ternyata kurikulum merdeka itu tidak sulit, yang ada menyenangkan. Sehingga kami dapat membuktikan bahwa berita-berita itu adalah hoax, yang dimana berita-berita tersebut tidak berdasarkan fakta yang ada. Terima kasih. Interupsi. Ya, silakan. Jika Anda tadi mengatakan bahwa pemerintah telah menggerakkan beberapa program dan contohnya di ekstrakurikuler Anda, berarti Anda setuju dong kalau ada penggeraknya terlebih dahulu, barulah kemudian pemuda sebagai pendorong bisa memilih dan menganalisis kembali apakah berita itu betul atau tidak. Terima kasih. Boleh langsung ditanggapi? Interupsi. Jadi pemerintah di sini hanya berwenang, sedangkan pemuda yang menggerakkan. Nah, di mana contohnya ada sebuah forum diskusi anti fitnah, hasut, dan hoaks yang disebut dengan FAFH, di mana juga di Indonesia komunitas Turn Back Hoax bermula dari grup Facebook hingga memiliki web resmi, di mana para pemuda Indonesia bersatu, bergabung untuk mendiskusikan hal-hal atau berita yang terkait dengan isu-isu terkini. Dan saya terangkan sekali lagi bahwa pemerintah hanya mengawasi, bukan menginstruksikan atau mengedukasikan sepenuhnya. Tetapi peran yang di sini yang sangat dipentingkan adalah pemuda, di mana para pemuda mensosialisasikan atau mengedukasikan. Contohnya di media sosial, sekarang ini banyak sekali literasi digital dan juga video edukasi yang dibuat oleh para pemuda untuk mengantisipasi hoax. Contohnya adalah sebuah video edukasi dari Kok Bisa, di mana channelnya ini terbuat oleh gabungan kaum para pemuda di Indonesia. Izin menambahkan? Ya. Izin menambahkan, baik, seperti yang tadi rekan saya sudah bilang, pemerintah memang sudah berusaha untuk menangkal hoaks dengan menerbitkan Undang-Undang ITE. Tapi sekali lagi, yang selama ini berselancar di dalam sosial media, mayoritas adalah kaum muda. Maka kaum muda lah yang dapat menjadi peran aktif, peran utama untuk menangkal hoaks itu sendiri. Interupsi. Ya, silakan. Berarti dengan begitu tetap saja pemerintah adalah penggerak karena pemerintah telah menetapkan wewenang dengan menggunakan undang-undang. Nah, itu adalah tujuan dan juga merupakan sebuah bukti nyata kalau pemerintah itu adalah penggerak. Kemudian kita sebagai pemuda adalah pendorong untuk melaksanakan penggerakan oleh pemerintah tersebut. Bukankah begitu, Tim Pro? Oke, baik. Izin menjawab 12 detik. Yang tadi saya bilang, upaya pemerintah hanya menerbitkan Undang-Undang ITE untuk menangkap orang-orang yang melakukan hoaks itu sendiri. Nah, peran pemuda adalah untuk Waktunya habis. Terima kasih. Ya, baik. Oke, beri tepuk tangan untuk tim pro. Wow. Kita akan langsung ke tim yang kontra, di mana waktunya akan ada 4 menit 20 detik dan tim pro akan diberi kesempatan untuk interupsi sebanyak 5 kali. Sudah siap? Siap. Dimulai dari sekarang. Terima kasih moderator, terima kasih untuk para dewan juri yang saya hormati serta tim pro. Saya sebagai pembicara 2 akan memperkuat argumentasi karena kami menolak mosi hari ini. Yaitu mosi hari ini orang Bajik selalu bijak menggunakan media sosial. Kenapa kami menyatakan kami menolak? Karena tidak selalu orang yang Bajik itu bijak dalam menggunakan media sosial. Lagi pula bijak itu adalah kata yang subjektif, di mana bijak dalam ukuran setiap orang itu berbeda-beda. Maka
tidaklah baik untuk menempatkan kata selalu di sini. Kemudian, kenapa orang bijak tidak selalu dapat, kenapa orang bajik tidak bisa selalu bijak? Karena ada saatnya di mana orang tersebut tidak sadar dengan berita hoax. Jadi dia mengirimkan berita tersebut tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Dan orang bijak itu tidak bisa selalu konsisten menjadi bijak. Ada saatnya kita sebagai manusia hilaf. Kemudian, kita akan berlanjut kepada pemuda itu sendiri. Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan menyatakan bahwa pemuda di Indonesia memiliki rentang usia 16 sampai 30 tahun. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemuda adalah orang yang sudah dewasa tetapi belum atau sedang memasuki masa tua. Artinya pemuda adalah usia yang berada di antara masa remaja dan dewasa awal. Berdasarkan undang-undang ini sudah ada hal yang pasti, tetapi Anda tadi menyebutkan ada sumber yang ini, sumber yang itu, maka menurut saya itu tidak valid. Interupsi. Kemudian, Ya, silakan. interupsi diterima. Saya rasa untuk sumber dari setiap materi atau patokan itu bisa bervariasi. Seperti yang di sini saya dapatkan dari WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, yang menyatakan bahwa pemuda adalah orang yang berusia antara 13 sampai 24 tahun. Terima kasih. Terima kasih, tetapi kita di sini adalah di Indonesia, di mana WHO adalah lembaga global, bukan di Indonesia. Kita sering mendengar kata pemuda bisa memulai dengan langkah kecil sebagai penggerak perubahan, benar bukan? Nah, bagaimana dengan kasus pemuda yang dimana orang tuanya mengirimkan kabar hoaks seperti tentang main HP membuat mata menjadi buta di grup WhatsApp keluarga. Dan kemudian saat pemuda itu membantah, dibilangnya kalau misalnya pemuda ini tidak menerima kenyataan. Padahal jelas yang salah adalah orang tuanya karena hal ini belum ada fakta yang jelas. Hal ini yang membuktikan bahwa pemerintah masih menjadi garda yang paling efektif untuk mengatasi hoaks secara luas. Mengapa? Karena untuk mengkonfirmasi suatu berita ataupun hoaks ataupun tidak. Ya silakan. Selain para pemuda, lalu siapa yang berwenang untuk menangkal hoaks? Sedangkan pemerintah juga tergabung oleh struktur pemuda di dalamnya. Nah, jadi saya tekankan sekali lagi bahwa semestinya kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan saat ini, kalau bukan siapa lagi? Jadi saya rasa pemuda berhak untuk berwenang. Baik, terima kasih. Sebelumnya di sini saya belum menjelaskan sampai selesai. Mari kita lanjut kembali. Karena untuk mengkonfirmasi suatu berita itu adalah wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Di mana pemuda itu kan gak bisa secara langsung seperti kita nih sebagai pelajar. Gak bisa dong secara langsung meriset ini tuh benar 100% atau enggak. Pasti ada kementerian yang membantu. Kemudian barulah pemuda dapat memberikan dampaknya dengan menyebarluaskan fakta yang berasal dari pemerintah. Di mana udah ada konfirmasi nih, beritanya itu tuh hoax atau enggak. Nah, kita sebagai pemuda adalah pendorong, di mana penggeraknya adalah pemerintah. Jadi, kalau udah ada kata ini hoax, kita bisa menunjukkan kepada orang di masyarakat di sekitar kita kalau ini udah ada konfirmasi loh dari pemerintah, ini buktinya dari pemerintah kalau berita ini adalah hoax. Jadi, jangan percaya ya, kita adalah pendorong. Kita sebagai pemuda bukan berarti tidak mengambil bagian, tapi penggeraknya masih adalah pemerintah. Interupsi. Itu yang saya ingin tekankan. Terima kasih. Tolong, ya silakan. Tadi Anda berputar-putar di pemerintah mempunyai wewenang, betul? Betul. Di sini tertera generasi muda dapat membuat organisasi sesama untuk saling mengajak dan bertukar informasi serta berkontribusi dalam membangun kesadaran tentang pentingnya memerangi berita hoaks. Semakin banyak pemuda yang sadar tentang apa itu berita hoaks dan bahayanya. Terima kasih. Ya, itulah yang saya bilang pemuda sebagai pendorong, tetapi sebelumnya pastinya ada kebijakan dari pemerintah itu sendiri sebagai penggerak seperti adanya undang-undang. Undang-undang itu adalah bentuk nyata dari pemerintah sebagai penggerak, barulah kita nanti menjadi pendorong. Kemudian menurut Kominfo sendiri pada triwulan pertama tahun 2022 ada isu 490 isu yang merupakan hoaks, yang dimana kategori pertama yang paling tinggi adalah isu tentang kesehatan dan yang kedua adalah tentang pemerintahan. Kemudian Kementerian Kominfo telah melakukan klarifikasi. Nah, itu adalah bentuk pergerakan dari pemerintah. Nah, gimana sih caranya kita sebagai pemuda mendorong? Nah, caranya itu laporan isu hoaks dapat disampaikan melalui email aduankonten@kominfo.go.id, kemudian akun Twitter @aduankonten dan juga WhatsApp yang ada melalui 081 ya silakan. Oke, baik. Tadi pertanyaan dari teman saya belum dijawab.
Kalau misalkan bukan pemuda, lantas siapa? Sedangkan pemuda pun tergabung di dalam pemerintah, baik dalam kementerian dan lain sebagainya. Aksi nyata dari pemuda di luar pemerintah sudah sangat banyak melalui sosialisasi oleh mahasiswa lewat KKN hingga seminar-seminar yang diadakan di universitas atau kampus-kampus yang ada di Indonesia. Maaf, sebelumnya berarti Anda mungkin belum mengerti apa yang saya sampaikan. Di sini saya menekankan bahwa Anda sebagai tim pro tadi menyatakan kalau pemuda adalah penggerak, bukan? Nah, sebenarnya pemerintah itu adalah penggerak dan kita pemuda adalah pendorongnya. Kita di sini mengatakan bahwa pemuda memiliki peran yang sangat besar. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk tim kontra kita. Waktu sudah habis. Wow, makin panas nih. Kita akan masuk ke babak yang terakhir yaitu closing statement. Dengan waktu 2 menit kita akan terima closing statement dari tim yang pro terlebih dahulu. Sudah siap? Sudah. Dengan waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Saya akan memulai dalam 3, 2, 1. Generasi muda berperan sangat penting dalam perkembangan media sosial. Hal ini karena kehidupan mereka yang seakan tidak pernah bisa dilepaskan dari pengaruh media sosial. Maka disinilah perannya sesungguhnya bagi generasi muda untuk menangkal berita hoax dan terus membangkitkan semangat nasionalisme. Saya mengajak para generasi muda untuk merubah media sosial mereka yang mulainya hanya untuk eksistensi semata, perlahan-lahan harus difokuskan sebagai sarana penyadaran guna menangkal hoax. Media sosial adalah sarana yang paling modern untuk menyampaikan sebuah pemikiran dan opini. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menangkal hoax adalah dengan membuat meme komik, yang mana mudah diterima kalangan manapun. Meme komik tersebut tentunya harus mengandung konten yang membangun dan positif, serta kemudian dapat disebarkan secara luas di media sosial. Di era digital, masyarakat sangat mudah mengakses berita di internet, di mana ribuan berita disajikan setiap harinya. Kebiasaan masyarakat Indonesia adalah membaca tanpa memeriksa sumbernya. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya orang termakan hoax. Hoax menimbulkan banyak dampak negatif di berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, peran pemuda dalam menangkal hoax sangat penting, agar tidak semakin banyak masyarakat yang termakan berita hoax, dengan memberikan bukti serta fakta sebenarnya dari berita yang beredar. Dengan mengadakan sosialisasi, jika bukan kita para pemuda yang melakukannya, maka siapa lagi? Jadi, saya menekankan, sekali lagi, kami setuju dengan mosi yang disampaikan pada hari ini. Izin menambahkan? Ya, boleh, silakan. Kita tidak boleh lupa dengan apa yang diucapkan oleh Bung Karno. Berikan aku 100 orang tua, maka akan aku cabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia. Dari sini saja sudah terlihat jelas perbandingan yang begitu jauh. Pemuda mampu untuk tampil di depan, menangkal hoak-hoak untuk ke depannya. Terima kasih. Masih ada waktu 20 menit lagi. Sudah cukup? Tim yang pro? Baik, boleh tepuk tangan untuk tim pro kita kali ini. Kita akan langsung ke tim yang kontra. Dengan waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada tim moderator, Dewan Juri, tim pro, para hadirin. Izinkan saya menyampaikan closing statement dari tim kontra pada perdebatan kali ini. Tim kontra tetap dengan tegas menyatakan bahwa yang menjadi penyebar hoaks sebagian besar bukanlah kaum pemuda, melainkan generasi yang berumur 30-65 tahun. Serta kami menyatakan bahwa pemuda adalah pendorong gerakan melawan hoaks yang masih memerlukan penggerak dan aksi nyata solusi dari pemerintah. Seperti yang sudah kami sebutkan bahwa penggerak berarti orang yang menggerakkan pertama kali dan orang yang pendorong yaitu orang yang mendukung kebijakan yang telah dilaksanakan oleh penggerak. Dalam hal ini pemerintahlah yang harus berperan sebagai garda terdepan untuk penangkalan hoaks dengan mendirikan kebijakan yang memfokuskan untuk mencegah dan membasmi berita hoaks. Mengapa? Karena untuk menentukan suatu berita yang valid diperlukan penelitian serta validasi dari pihak yang berwenang yaitu pemerintah. Oleh karena itu setelah dikonfirmasi suatu berita itu benar, barulah pemuda boleh menyebarkan berita tersebut. Ini berarti pemuda juga harus menunggu kepastian dari pemerintah. Lalu kami akan memberikan solusi, ada 3 solusi. Yang pertama edukasi mengenai hoaks untuk pelajar melalui webinar ataupun seminar. Yang kedua edukasi masyarakat luas melalui layanan iklan TV ataupun poster infografis yang diletakkan di tempat umum. Lalu 3, kesadaran kebangsaan di mana seluruh elit politik dan pemerintah harus selalu konsisten melaksanakan secara nyata. Karena banyak masalah politik yang menyangkut pautkan aksi penyebaran hoaks. Lalu jika dilihat dalam sejarah bangsa Indonesia, pemuda memang menggerakkan, tetapi pada akhirnya golongan seniorlah yang menjadi pemimpin utamanya. Kita dapat melihat dalam peristiwa sejarah Reformasi 1999 dan sejarah proklamasi kemerdekaan. Selain itu
saat Belanda menetapkan politik adu domba, bukan hanya pemuda yang menyelesaikan, setiap golongan generasi melainkan banyak generasi-generasi selanjutnya maupun itu juga ikut mendorong gerakan tersebut karena Indonesia memerlukan semua masyarakat untuk mendorong Indonesia maju. Dan kami sekali lagi akan tekankan bahwa kita sebagai pemuda adalah pendorong. Terima kasih. Ya, waktunya habis. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk tim kontra kita di sesi semifinal yang pertama ini. Bagaimana, seru tidak? Seru. Wow, ini baru sesi yang pertama di semifinal ini seru banget. Nah, sekarang kita akan memperdengarkan komentar dari Pak Humaydi untuk Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pada sesi pertama ini perdebatan yang terjadi sangat seru ya. Yang pertama, grup yang pro mengatakan bahwasannya pemuda adalah yang paling bertanggung jawab, sedangkan yang di grup kontra mengatakan tidak hanya pemuda, bahkan 30 sampai yang tua-tua itu yang menyebar hoax lebih banyak. Sebenarnya hal ini merupakan realitas yang terjadi pada masyarakat kita, pada masyarakat Indonesia, di mana keseharian kita dipenuhi dengan berita-berita bohong gitu ya. Ya bahkan kita pernah gitu dalam suatu hal yang sangat krusial, ya ada seorang yang pernah mengaku dianiaya ternyata tidak dianiaya. Dan itu sudah telanjur dihoaxkan juga. Itu contoh saja gitu ya, sesuatu yang relevan. Dan saya kira pada bagian ini yang sebenarnya contoh-contoh itu kurang banyak dikaji oleh dua kelompok di depan. Ya, jadi yang saya dengarkan tadi fakta yang disampaikan barangkali yang cukup menggunakan suatu kiasan detail. Ya tadi dari grup WhatsApp keluarga saja. Ya, tetapi perbandingan-perbandingan itu juga mestinya ditandai dengan sesuatu yang didasarkan kepada sumber. Sumber dari mana gitu kan ya. Itu kan sumber-sumber yang sifatnya tanpa kutipan juga. Nah sekali lagi tadi sebenarnya banyak perdebatan yang bisa memantik banyak hal. Perdebatan antara WHO dengan bagaimana mendefinisikan pemuda. Kemudian data-data kualitatif dan kuantitatif. Bagaimana sebenarnya kenapa misalnya faktor kesehatan menjadi lebih dominan gitu ya. Ya, kenapa pemuda ikut-ikutan? Padahal kan orang bicara kesehatan yang punya masalah kesehatan banyak orang-orang tua. Tapi kenapa orang muda ikut-ikutan nyebar hoax juga? Nah itu banyak sekali yang bisa diperdalam. Nah, tapi untuk anak-anak pada tingkat SMA, saya yakin ini masih bisa berkembang. Ini suatu pijakan yang bagus untuk masa depan Indonesia. Ya, seperti kemarin, saya kira masa depan Indonesia cerah dengan keberadaan kalian di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih komentar Pak Humaydi. Berakhir sudah sesi semifinal babak yang pertama, sesi semifinal yang pertama ini. Nanti kita akan lanjut di sesi semifinal yang kedua. Boleh kedua tim silakan saling berjabat tangan. Boleh berikan tepuk tangan untuk kedua tim SMA 20 Kabupaten Tangerang dan SMA 1 Jakarta. Ya, silakan.